Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Kakak harap kabar kalian semua baik dan sehat-sehat ya. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak kita semua menyanyikan lagu yang berkata, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian lagi, kakak mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu pada hari ini beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Ibadah kami boleh berjalan tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semuanya masih semangat? Pasti semangat. Untuk itu kakak mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu lagi yang berkata, God is all good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. Baik adik-adik, kakak mengajak adik-adik sekalian untuk duduk kembali. Kita akan mengisikan persembahan. Untuk itu kakak mengajak kita semua menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, lah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, lah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk doa persembahan. Kakak mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi atau tangan-tangan yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat menopang pelayanan sekolah minggu di Gereja Mata Mutar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, untuk menjemput pelayan firman, kakak mengajak kita semua menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, kita semua sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, baik adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sudah memuji Tuhan, membawa persembahan, dan di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita di hari ini kita dapat dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Yohanes 12 ayat 35 dan 36 yang diberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Cara hidup yang menerangi kegelapan. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak yang kekasih di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus sudah rela memikul salib, dihina karena kita umat manusia. Demikian juga perkataan yang kotor karena hal-hal yang tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang serakah atau orang cemar, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang kotor, hampa, karena hal-hal yang demikian menetapkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan, kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara hidup kita yang akan menerangi kegelapan?
ada 3 kebenaran yang dituliskan agar supaya kita dapat menjadi terang di dalam kegelapan. Kebenaran pertama ialah kita harus hidup di dalam kasih. Di Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih, dapat berarti juga hidup di dalam. Efesus 5 ayat 7-3 berbicara mengenai menjauhi keserakahan. Di dalam ayat 7 kita diminta untuk jangan berkawan dengan orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang tidak diinginkan oleh orang tua kita. Bagaimana kita mengajak anak-anak, mengajak teman-teman kita untuk ke hal-hal yang baik. Jadilah anak-anak yang penurut, mendengarkan ketaatan orang tua, mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Jangan jadikan anak yang sebagai anak-anak gelap, yang hidupnya hanya di kegelapan, yang tidak ada pernah di dalam terang. Anak-anak yang sekakar, yang pelit, begitulah katanya. Jadilah anak-anak yang berbuah kebaikan, berbuah yang manis buat orang lain, sebagai anak-anak penerang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kudus adalah panggilan Allah bagi kita. Di 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan, tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga. Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita mencucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan Yesus, takut kepada orang tua. Kita harus mendengarkan dari orang tua, karena orang tua adalah Tuhan Yesus yang kedua. Jadilah anak-anak yang hidup dalam benaran. Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan diri, memikul salib demi menebus dosa umat manusia, dosa anak-anak dan dosa bapak ibu pengasuh, kakak-kakak pengasuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa arti ayat ini? Memberitahukan kepada kita bahwa janji-janji kita adalah anak Allah dan berhak menerima berkat kerajaan Allah. Hal itu akan kita alami dan terima seiring dengan ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, atau seiring dengan kehidupan kita, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kita dijalani di dalam kekudusan. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak, hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Hiduplah sebagai anak-anak yang menerangi semua orang. Jangan hiduplah sebagai anak-anak yang tinggal hanya di kegelapan, yang tidak mau hanya melihat, yang tidak melihat terang, tetapi hiduplah sebagai anak-anak yang hidupnya sebagai anak-anak terang. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga. Kami datang sebagai anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing melalui ibadah online atau ibadah live streaming ini. Kami sudah memuji Tuhan, membawa persembahan syukur, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, datang dan berkatilah kami sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak yang berbuah baik kepada semua orang. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada para pengasuh, kepada guru-guru di sekolah.
Tuhan datang memberkatilah kami dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Kakak Elon. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan dapat adik-adik dan kita semua lakukan dalam aktivitas kehidupan kita hari lepas hari. Semuanya masih semangat? Pasti semangat. Kakak mengajak kita semua dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu yang berkata, Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami anak-anak-Mu telah beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman itu dapat kami lakukan dan tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Hingga kami dapat melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian dalam ibadah virtual pada hari ini. Dadah!